Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Hitobah Musa tahun 2025, yang saya hormati pula Panitia Penyelenggara Lomba Hitobah Musa tahun 2025, serta saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan sehat, sehingga kita semua bisa ikut memeriahkan haflah akhir sanah Pondok Pesantren An-Najmah yang ke-6. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, Hitobah Musa tahun ini Ilya hadir menemani. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan ini kita terkadang masih bingung apa arti hidup ini, apa esensi setiap langkah yang kita pijakan dan setiap nafas yang kita hembuskan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah SWT telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak mengutus khalifah di muka bumi ini. Dari ayat tersebut bukanlah sekedar pemberitahuan belaka, namun penjelasan bahwa manusia di muka bumi ini memiliki dua peran yang sangat penting, yaitu sebagai hamba Allah yang taat dan khalifah Allah yang bertanggung jawab. Hamba Allah, kita memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah, menjalankan syariat-syariat Allah, dan sebagai khalifah yang bertanggung jawab, kita memiliki tugas untuk mengelola alam, menjaga alam, dan melestarikan alam. Lantas, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang taat dan khalifah Allah yang bertanggung jawab? Kuncinya ada pada dua sayap yang harus berterbangan secara seiringan dan seimbang, yaitu ilmu dan amal. Hadirin yang saya hormati, kita dididik di pondok pesantren, di bangku perkuliahan, di bangku sekolah, tak luput dari ilmu. Ilmu bukan sekedar tumpukan teori, bukan sekedar hafalan yang selalu diingat, hafalan yang selalu dilantunkan. Ilmu tanpa amal adalah sebuah kesia-siaan, dan amal tanpa ilmu adalah sebuah kegilaan. Kita dalam mencari ilmu tak luput dari peran pendidik, peran kiai, peran guru. Dari merekalah kita diberikan ilmu, dan dari merekalah kita diajarkan mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Kita dididik menjadi karakter yang baik, memiliki adab yang baik sesuai apa yang Allah harapkan, agar kita menjadi hamba Allah yang taat dan khalifah Allah yang bertanggung jawab. Bayangkan, ketika kita sudah memiliki ilmu, namun tidak diamalkan. Seperti contoh, kita sudah hafal surat Al-Fatihah, bahkan sudah fasih melafalkannya. Kita tahu filosofi setiap gerak-gerik sholat. Namun ketika azan berkumandang, kita malah lalai dengan panggilan tersebut. Kita malah melakukan pekerjaan lain, bahkan meninggalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah contoh ilmu yang tidak berbuah amal. Ilmu yang tidak berbuah amal tidak hanya tidak memberikan keberkahan kepada kita, namun menjadi beban kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.
Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini kita untuk menjadi hamba Allah yang taat dan khalifah Allah yang bertanggung jawab ditantangkan dengan era digital. Era digital ini seperti dikatakan dua pisau yang bermata dua. Ia bisa memberikan kegunaan, bisa memberikan manfaat, namun juga bisa menimbulkan kelalaian. Nah, jadi kita diharapkan menjadi santri yang pintar memilah dan memilih. Kita bisa menggunakan digital ini untuk menyebarkan dakwah. Kita bisa mengkaji semua kitab-kitab yang kita tidak bisa temui dengan syekh-syekh yang ada di luar negeri sana. Hadirin-hadirin yang saya hormati, kita sebagai santri, kita harus terus mencari ilmu. Kita jadilah santri yang ilmu amaliyah dan amaliyah ilmiah. Kita terus bersemangat mencari ilmu dan terus bersemangat untuk mengamalkannya dan berbuat amal dengan landasan ilmu. Kita juga tak lupa dari peran pendidik. Oleh sebab itu, ilmu, amal, dan pendidik itu sangat berkaitan erat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita hidayah untuk terus mencari ilmu, untuk terus mengamalkannya. Semoga kita menjadi generasi-generasi yang diharapkan umat yang berkontribusi untuk menjadi umat yang lebih baik, untuk menjadi hamba yang taat dan khalifah yang bertanggung jawab, yang bisa memperselesaikan persoalan umat. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Summa sholatu wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.